Bab 285. Tanpa diduga. Itu dihadiahkan oleh orang lain untuk pertemanan. Meski mobil sudah di tangan, tetapi jadi tidak nyaman untuk dibawa. Lagi pula, bukan dibeli oleh menantunya. Dan harus dirahasiakan. Tidak boleh ketahuan orang. Membuat mereka frustrasi. Paman dan bibi. Jangan marah. Lagi pula ini niat baik Nathan. Jangan khawatir. Aku juga sudah menyetujuinya. Kata Jolene. Baiklah. Setelah Jolene setuju, James dan Amanda merasa jauh lebih nyaman. Tapi tetap tidak puas dengan Nathan. Jika diketahui orang lain akan membuat malu. Untungnya, Jolene mengingatkan, Nathan yang sedang makan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ketika dia melihat James dan ketiganya kembali, dia bertanya, Ayah, Ibu, apakah kalian menyukainya? Jangan lakukan hal yang memalukan lagi di masa depan. James berkata dengan marah. Ya, kami telah menerima niat baikmu. Tetapi hal semacam ini jangan lakukan lagi. Aku tidak ingin malu. Amanda juga sangat marah. Nathan tampak bingung. Ada apa? Apakah Samuel setuju untuk mengirim mobil ini? Kirana bertanya. Ya, dia yang mengirimnya. Nathan mengangguk. Karena kenyataan memang begitu. Berarti benar. Kirana dan kedua orang tuanya tidak berbicara lagi. Membuat Nathan bingung. Keesokan harinya, Kirana dan kedua orang tuanya mengendarai mobil pergi bekerja lebih awal. Setelah Nathan keluar, dia bertemu Jolene. Jolene meliriknya dan tersenyum. Ternyata kamu masih tahu diri. Tidak terlalu serakah. Hah, apa? Nathan bertanya. Kupikir kamu akan mengendarai Audi juga. Jolene mencibir. Jolene langsung pergi. Nathan tersenyum dan mulai berlari. Beberapa hari ini dia berlari untuk pulang pergi. Dia sudah terbiasa dengan itu saat di militer. Bila sekarang tidak lari, sekujur tubuhnya akan merasa tidak nyaman. Lakewood Garden merupakan area lingkungan atas yang disertai banyak taman. Sangat cocok buat para penyuka lari. Beberapa taman dibuat saling berhubungan dengan jalur lari yang jaraknya beberapa kilometer. Minggir, minggir. Tempat ini diblokir. Yang lari silakan ke tempat lain. Pada saat ini, Nathan berlari sampai tim penjaga keamanan dan beberapa anjing polisi terlatih. Semua pelari maupun pejalan kaki dihadang. Nathan melihat sekelompok besar orang di belakang penjaga keamanan. Beberapa membawa kamera, alat pemantul cahaya, dan komputer. Sepertinya dari tim selebriti. Yang paling mencolok adalah seorang wanita cantik yang digendong oleh 4 pria. Seolah enggan berjalan sama sekali. Wanita itu juga mengeluh dengan marah. Pelan-pelan. Jangan goyang. Sekelompok idiot. Tak hanya itu. Wanita tersebut juga membuang kulit pisang ke pinggir jalan. Seseorang mengenali wanita ini dan berkata dengan terkejut. Bukankah ini selebriti internet Erika? Di video siaran langsungnya sangat sopan. Mengapa kenyataan seperti ini? Ya, karakter Erika adalah seorang gadis dengan energi positif. Mengapa aslinya sikap dia begitu buruk? Semua orang sangat bingung. Hehe, banyak selebriti internet seperti ini. Di kehidupan nyata sifatnya buruk sekali. Semua yang kalian lihat di layar hanya bungkusan saja. Semua orang mencibir. Nathan sedikit marah. Selebriti internet juga menggunakan hak istimewa. Juga mengosongkan orang yang lewat. Bukankah taman adalah tempat umum? Sekelompok penjaga keamanan datang ke Nathan. Minggir. Apa yang kamu lihat? Bab 286. Nathan berdiri diam. Nathan hari ini tidak akan mengalah. Siapa yang memberi hak istimewa untuk memblokir jalan? Tepat ketika penjaga keamanan hendak marah, Erika tiba-tiba menamparkan wajah orang yang mengangkatnya, dan mengeluarkan suara yang nyaring. Apa otakmu isinya kotoran? Apa yang kamu lakukan? Aku hampir jatuh. Erika memakinya. Ternyata Erika terguncang. Anggota staf segera berkata, maaf. Barusan kaki aku terpeleset. Maaf. Meskipun staf meminta maaf, tapi Erika menamparkan wajah staf itu lagi. Orang-orang di sekitar tampak marah. Erika ini benar-benar tidak beretika. Staf hanya terpeleset dan goyah sedikit. Tetapi dimarahi dan ditampar berkali-kali. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Mereka ingin mengungkapkan watak asli dari Erika. Erika melihat ke samping dan melihat ada yang merekam.
Erika langsung marah. Apa yang kalian rekam? Apa aku sudah mengizinkan kalian rekam? Kalian cari mati. Erika berkata kepada manajernya. Kak Lucy, lihat mereka. Cepat hancurkan ponselnya. Video yang mereka rekam jangan sampai diunggah. Manajer Lucy segera berkata, cepat hancurkan ponsel mereka. Video tidak boleh tersebar. Lucy memberi perintah. Puluhan penjaga keamanan bergegas keluar, mendatangi orang yang merekam, mengambil semua ponsel mereka dan membantingnya ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Orang-orang ini tercengang, tapi tidak berani angkat bicara. Mereka adalah selebriti internet terkenal, tidak bisa disinggung. Namun, ada seorang pemuda jangkung yang memegang ponselnya dengan erat. Dua penjaga keamanan tidak bisa meraihnya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Mengambil paksa ponselku adalah pelanggaran hukum, kata pemuda itu dengan marah. Hah, melanggar hukum? Ku beritahu, kami adalah hukum. Kami yang berkuasa. Beberapa penjaga keamanan ikut membantu mengambil ponsel dan dihancurkan di depannya. Pemuda itu hampir meledak karena marah. Ganti rugi. Kalian harus ganti rugi. Kalau tidak masalah ini tidak akan pernah berakhir. Pemuda itu meraung marah. Erika meliriknya dan berkata, hajar. Penjaga keamanan mendapat perintah langsung menumbangkan pemuda itu ke tanah. Bersiap untuk menghajarnya. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Penjaga keamanan berhenti dan menoleh. Ternyata itu adalah Nathan. Jadi selebriti internet terkenal seperti ini. Tim perusahaan juga semena-mena begini. Nathan bertanya sambil mencibir. Erika meledak saat mendengar kata-kata Nathan. Siapa kamu? Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Nathan tersenyum. Aku paling tidak bisa melihat ketidakadilan semacam ini. Bila melihatnya aku akan ikut campur. Dan harus mencampuri urusan ini sampai akhir. Oke. Jika kamu tidak punya otak suka mencampuri urusan orang, kamu juga akan aku beri pelajaran. Erika memerintahkan keamanan untuk menyerang Nathan. Aku akan biarkan kamu mencicipi rasanya digigit anjing ganas. Keamanan mencibir. Anjing-anjing ganas yang mereka pegang menggonggong tanpa henti. Apalagi setelah penjaga melepaskan talinya. Mereka semakin gelisah, siap menyerbu. Tapi saat mata Nathan menatap dingin, mengeluarkan aura membunuh. Anjing-anjing ganas ini merangkak di tanah dengan patuh. Tubuh mereka gemetar. Nathan telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Memiliki julukan tukang jagal, mesin perang dan sebagainya. Dia memiliki aura pembunuh yang sudah diasah di medan perang. Bersambung.